Gaslighting. Kayaknya kata ini ada di mana-mana ya belakangan ini. Tapi pernah nggak kita coba lihat lebih dalam? Bukan cuma sebagai taktik psikologis, tapi sebagai sebuah masalah rohani. Sebuah dosa yang halus, yang nggak cuma mainin pikiran, tapi juga menyerang inti dari kebenaran itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda ada di satu situasi di mana Anda yakin 100% soal sesuatu, tapi ada orang yang dengan meyakinkannya bilang, kamu salah ingat kali, atau itu nggak pernah kejadian. Tiba-tiba kepala jadi pusing, bingung, realitas yang kita pegang goyah. Nah itu dia, perasaan dibikin ragu sama diri sendiri, itulah inti dari gaslighting. Oke, ini definisi formalnya. Tapi coba deh perhatiin bagian kuncinya. Kehilangan kemampuan membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ini yang bikin gaslighting beda dari bohong biasa. Ini tuh kayak upaya sistematis buat ngerusakin kompas realitas seseorang sampai dia nggak tahu lagi mana utara, mana selatan. Untuk ngebahas ini, kita akan lewatin 4 tahap. Pertama, kita lihat gimana realitas itu bisa diputar balikan. Terus, kita gali lebih dalam, apa sih akar dari dosa yang halus ini. Setelah itu, kita lihat bahayanya, kalau ini sampai nyebar di komunitas, dan yang paling penting, kita cari jalan keluarnya lewat kebenaran yang memerdekakan. Oke, kita masuk bagian pertama. Coba kita geser sedikit cara pandang kita. Waktu seseorang melakukan gaslighting, dia itu bukan cuma nyerang ingatan Anda. Kalau dilihat dari kacamata teologis, ini adalah serangan langsung ke veritas Dei, kebenaran Allah. Loh, kok bisa? Ya karena si manipulator ini pada dasarnya lagi bilang, bukan Tuhan, tapi gue yang nentuin realitas itu apa. Ini tuh intinya kudeta terhadap tahta kebenaran. Dan Alkitab itu ngasih contoh yang kontras banget soal ini. Coba lihat Izebel. Demi dapat kebun anggur Nabot, dia bangun skenario kebohongan yang luar biasa. Realitas palsu yang bikin orang mati. Dia pakai kekuasaan buat membenarkan dosanya. Ini sih gaslighting level kerajaan. Sekarang bandingin sama Nabi Nathan waktu negur Raja Daud. Dia nggak memanipulasi, malah dia pakai perumpamaan yang cerdas buat ngebuka mata Daud soal realitas dosanya. Yang satu nutupin bohong pakai kuasa, yang satu ngebuka kebenaran pakai kasih. Beda banget kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa sih orang ngelakuin ini? Kenapa repot-repot bangun istana kebohongan yang rumit? Padahal kan lebih gampang berdiri di atas kebenaran. Jawabannya ternyata ada di akar dosa yang halus banget ini. Ternyata akarnya itu jauh lebih dalam dari sekedar pengen menang debat. Ini soal kesombongan rohani, ngerasa kebenaran versi gue lebih bener dari versi lo. Terus ada juga rasa takut kalau kebenaran bakal bikin kita telanjang, kelihatan aslinya. Dan puncaknya, ini adalah gema dari bisikan si ular di Taman Eden. Pengen jadi kayak Tuhan, pengen jadi penentu realitas, otoritas firman Tuhan diganti sama otoritas kata gue. Coba dia dengerin kata-kata Yohanes Calvin ini. Ratusan tahun lalu dia udah ngeliat polanya, kita ini emang punya kecenderungan alami buat pakai kebohongan sebagai tameng buat harga diri kita. Kita pikir bohong itu melindungi, padahal justru mempenjarakan. Ironis banget ya, justru kebenaran yang rasanya bikin gak nyaman itulah yang sebenarnya bikin kita bebas. Oke, sekarang coba bayangin. Gimana jadinya kalau gaslighting ini bukan lagi urusan 1-2 orang, tapi jadi udara yang dihirup sama satu komunitas? Wah, ini jauh lebih ngeri. Soalnya di lingkungan yang kayak gitu, diamnya para korban seringkali dianggap sebagai tanda ketaatan. Luka yang mestinya diobati malah dibiarin membusuk dalam sunyi. Efeknya tuh kayak ombak tsunami. Pertama, kena ke individu, ninggalin trauma dan rasa nggak percaya. Terus, ombaknya makin gede, ngancurin komunitas, menciptakan budaya diam yang bikin sesak. Dan yang paling parah, puncaknya, semua ini menciptakan sesuatu yang kelihatannya suci dari luar, tapi dalamnya kropos. Sebuah kristianitas palsu yang lebih mentingin citra baik daripada kebenaran. Dan ini dia titik paling bahayanya. Gaslighting di dalam sebuah komunitas iman itu melakukan satu hal yang fatal banget. Dia ngambil otoritas dari firman Tuhan, terus ngasih ke satu orang atau sekelompok kecil orang. Standar kebenaran bukan lagi apa kata Tuhan, tapi apa kata pemimpin. Nah, kalau udah begini, kompas moral satu komunitas itu rusak total. Oke, setelah kita lihat gelapnya masalah ini, pertanyaannya, terus gimana? Apa ada jalan keluarnya? Tentu ada. Kita nggak akan berhenti di bagian yang suram aja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita pulih? Gimana caranya kita menuju kebenaran yang benar-benar bikin merdeka? Ada 5 langkah praktis buat ngebangun lagi komunitas yang sehat. Pertama dan utama, balikin firman Tuhan ke posisinya sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Terus, bangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas, di mana nggak ada orang yang kebal kritik. Ini butuh kerendahan hati dari para pemimpin, mau ditegur.
Kita juga perlu ngajarin jemaat buat berpikir kritis. Dan yang terpenting, pemulihan korban harus jadi prioritas. Berpusat pada kasih Kristus, bukan buat nutupin nama baik institusi. Sikap pemimpin yang sehat itu ya kayak yang dibilang Martin Luther ini. Punya keberanian buat bilang, saya bisa salah dan saya pernah salah, tapi firman Tuhan nggak pernah salah. Pemimpin yang kayak ginilah yang bisa dipercaya. Egonya tunduk sama kebenaran yang lebih tinggi. Di hadapan pemimpin kayak gini, gaslighting nggak bakal bisa tumbuh. Pada akhirnya, penawar paling manjur untuk racun gaslighting itu ya janji ini. Kebenaran di sini itu bukan sekedar fakta atau informasi. Ini adalah pribadi. Waktu kita pegang erat kebenaran itu, yaitu Kristus, semua kebohongan dan manipulasi yang paling rumit sekalipun bakal hancur lebur. Karena di dalam terangnya gak ada bayangan yang bisa sembunyi. Inilah kemerdekaan yang sejati. Jadi, setelah semua ini, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita bawa pulang. Coba lihat lingkungan terdekat Anda, komunitas Anda. Pertanyaannya bukan cuma apakah ada gaslighting, tapi gimana caranya kita bisa jadi agen kebenaran. Gimana kita, sendiri-sendiri dan bareng-bareng, bisa mastiin kalau yang berkuasa di tengah kita itu terang kebenaran, bukan keheningan yang menakutkan.